Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, prediksi hujan deras yang masih akan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia membuat daerah rawan banjir kembali dilanda banjir. Seperti di Kudus, Jawa Tengah yang sudah 3 pekan banjir yang tidak kunjung surut. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, banjir masih melanda 10 desa di 3 kecamatan. Salah satunya di Desa Jatiwetan. Jalan desa masih terendam setinggi 70 cm, sedangkan ketinggian air di permukiman mencapai 1/4 meter. Kepala Desa Jatiwetan mengatakan intensitas hujan tinggi dan pintu air di desanya yang belum bisa dibuka membuat banjir hampir 3 pekan tak kunjung surut. Pintu air ini di sebelah ini belum bisa dibuka sehingga banjir bertahan tingginya. Kalau ini sudah bisa membuka, saya kira tidak lama, paling 3 hari 3 malam sudah bisa kering atau jalannya sudah nampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan puncak musim hujan masih akan terjadi hingga awal Maret. Untuk 3 hari ke depan, curah hujan tinggi akan terjadi di pantai utara Pulau Jawa, termasuk Pati dan Kudus. Saya juga ingin mengingatkan kepada masyarakat khususnya untuk 3 hari ke depan ini pada daerah-daerah di sekitar wilayah Pulau Jawa, khususnya di sepanjang Pantura, dan juga daerah-daerah yang saat ini masih dilanda bencana banjir ataupun longsor agar berhati-hati ketika masih melakukan proses evakuasi, dan juga ke depan beberapa area yang saya sebutkan tadi juga diperkirakan curah hujannya juga masih akan cukup tinggi. Namun BMKG menyampaikan belum surutnya banjir juga dipengaruhi faktor kondisi lingkungan, bukan semata-mata curah hujan tinggi. Tim Liputan Metro TV. Banjir di Kabupaten Kudus sudah 3 pekan belum surut. Apa langkah pemerintah Kabupaten Kudus menanggulangi banjir dalam jangka pendek dan kedepannya? Kita sudah tersambung dengan pelaksana tugas Bupati Kudus, Bapak Hartopo. Selamat sore, Pak Hartopo. Selamat sore. Ya, Pak Hartopo, sudah 3 pekan banjir di Kudus ini tidak kunjung surut. Bagaimana sebetulnya penanganannya? Untuk penanganan sementara, karena intensitas hujan masih tinggi, untuk kemarin bagaimana kita bisa memberikan untuk sandbag, penambahan tanggul-tanggul dari BPWS itu sendiri supaya air tidak melimpas. Pada saat intensitas hujan di atas, contoh di Sungai Dawe dan Piji, itu limpasan air untuk ke bawah luar biasa memang, karena pendangkalan sungai ini sangat signifikan. Terkait masalah sampai yang tanggul itu sampai jebol, itu pun dari Waduk Wilalung yang memang harus pintu itu dibuka, dan debit air memang sangat tinggi sekali, 850 kubik per detik. Maka dari itu kita sendiri bagaimana untuk mempersiapkan siaga banjir ini dengan semua stakeholder, relawan, dan ormas, dan juga swadaya masyarakat yang ada, bagaimana untuk menanggulangi untuk sementara, untuk jangka pendek ini. Dan itu pun kita sendiri tentunya menyediakan masalah dapur umum, pengobatan gratis, dan evakuasi warga yang saat ini kita lakukan. Pak Hartopo, BMKG mengatakan curah hujan tinggi bukan semata-mata yang mengakibatkan banjir belum juga surut, melainkan ada faktor lain, yaitu diantaranya kondisi lingkungan. Bagaimana sebetulnya kondisi lingkungan di Kudus sendiri, terutama di wilayah daerah resapan air dan juga daerah aliran sungai? Nah, memang di Kudus ini banyak untuk area yang sangat rendah, dan itu bisa dikatakan untuk tada air memang. Ketika intensitas hujan tinggi, itu pun pasti terjadi genangan air di pemukiman. Satu-satunya adalah bagaimana supaya genangan air itu bisa surut, kita melalui pompa folder. Pompa ini karena speednya kita terlalu rendah dibandingkan dengan intensitas hujan yang sangat tinggi ini, kita sendiri tidak bisa untuk seimbang dan langsung menampung, bisa untuk membuat genangan ini langsung habis di pemukiman ini. Tentunya masih tersisa terus, dan sampai saat ini pun pompa kita masih efektif, masih aktif, tapi di dalam speed itu memang
tidak bisa dikatakan untuk membuat keseimbangan bagaimana intensitas hujan di Kudus ini yang masih sangat tinggi sekali. Oke, Pak Hartopo, Kabupaten Kudus ini kan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi dengan resiko banjir tingkat sedang hingga tinggi. Nah, bagaimana sebetulnya upaya mitigasi selama ini? Nah, untuk upaya mitigasi saat ini, memang dari kemarin kita berupaya koordinasi dengan BPBS, karena itu bukan kewenangan kita untuk sungai-sungai besar yang ada di Kudus ini, bagaimana bisa segera dinormalisasi. Karena dengan adanya normalisasi, otomatis volume air kita tambah banyak, bisa untuk membuat kapasitas volume air ini sendiri. Dengan adanya pendangkalan yang selalu signifikan, dengan adanya abrasi dari atas untuk gunung-gunung ini yang langsung larut abrasi tanah yang untuk ke bawah membuat sedimentasi di sungai kita, akhirnya banyak untuk air ini melimpas ke jalan dan untuk ke pemukiman. Maka dari itu untuk sementara ini dengan swadaya, dengan melibatkan relawan, stakeholder dan semuanya, TNI Polri juga, BPBD supaya bisa untuk menambahkan sandbag atau tanah yang di dalam karung itu untuk menambah tanggul-tanggul ini supaya air ini tidak melimpas, gitu Mbak. Gitu. Oke, untuk normalisasi sungai sendiri, sejauh mana upayanya sudah dilakukan, Pak? Kita sudah koordinasi terus melalui Dinas PUPR, koordinasi dari pihak provinsi maupun dari BPBS itu sendiri. Tapi tentunya itu melalui mekanisme yang sangat panjang. Sampai saat ini pun belum terrealisasi di dalam untuk normalisasi ini. Karena kita sendiri melibatkan ada 3 kabupaten yang paling parah, yaitu Purwodadi, untuk Pati, juga Demak, juga Kudus yang kaitan itu. Kita perlu harus koordinasi bagaimana supaya normalisasi yang notabene-nya adalah leading step dari BPBS sendiri ini segera dilakukan. Dengan adanya seperti ini, karena aliran dari genangan air yang ada di Kudus ini, satu-satunya jalan adalah di Sungai Juwana yang memang harus dialirkan ke sana, tapi berhubung Sungai Juwana sekarang ini juga pendangkalannya luar biasa, akhirnya tidak bisa untuk air mengalir sana dan sama-sama kita tergenang antara Juwana Pati dengan Kudus ini sama-sama tidak bisa untuk mengalirkan sungai-sungai yang notabene-nya sangat luar biasa ini. Oke, yang ada di Pak Kudus. Hartopo, artinya normalisasi masih belum dilakukan padahal banjir di Kudus ini sudah berulang kali terjadi misalnya di tahun 2009, 2015, seperti itu? Ya, betul. Mulai 2014 sudah tergenang air ini dan ini pun kemarin ada normalisasi, dia hanya beberapa kilo saja di Sungai Gelis, tapi tidak menyeluruh. Jadi kita sendiri memang butuh untuk menyeluruh antara Pati, Kudus, juga sampai Demak dan Purwodadi. Ini perlu harus dilakukan dan tentunya melalui mekanisme yang sangat panjang. Saat ini dari BPBS sendiri pun harus perlu adanya untuk pelebaran sungai itu. Karena standarnya itu harus paling tidak minimal 60 meter. Dan sekarang ini sungai-sungai dari BPBS kan banyak yang ditepati oleh, yang diklaim oleh tanah milik warga sehingga menjadi untuk hak milik tanah untuk warga itu sendiri. Ini melalui harus koordinasi terus dengan warga maupun dari BPBS itu sendiri. Baik, kita harapkan banjir di Kabupaten Kudus ini dapat segera surut dengan adanya upaya-upaya yang lebih maksimal dan juga optimal karena mengingat curah hujan masih cukup tinggi di wilayah Indonesia juga di Kabupaten Kudus hingga akhir Februari 2021 ini. Baik, terima kasih Pelaksana Tugas Bupati Kudus Bapak Hartopo telah berbincang bersama kami.